Wanita ini bernama Jennifer Jean Hart, biasa dipanggil Jen. Wanita yang satunya lagi bernama Sarah Margaret Gangler. Keduanya berasal dari South Dakota, Amerika Serikat. Mereka pertama kali berkenalan saat menjadi mahasiswi di Northern State University di Aberdeen, South Dakota. Perkenalan itu membuat mereka dekat, sehingga kemudian terbentuk hubungan spesial di antara keduanya. Mereka jadi sepasang kekasih. Jika sesama wanita jadi kekasih, tabu tentunya. Sebab itu Jennifer dan Sarah menyimpan hubungan mereka rapat-rapat. Mereka khawatir akan dihakimi, dihujat, dan dijauhi orang-orang jika berterus terang tentang hubungan mereka. Bertahun-tahun kepada orang-orang mereka mengaku adalah sahabat dan roommate. Ketika akhirnya mereka memutuskan berterus terang tentang hubungan mereka, hal buruk terjadi. Spontan teman-teman mereka menjauhi dan meninggalkan mereka, pura-pura tidak kenal. Teman-teman Jen dan Sarah merasa malu dan tak nyaman punya kenalan pasangan lesbi. Kecewa dengan perlakuan orang terhadap mereka, Jen dan Sarah memutuskan pindah ke Alexandria, Minnesota. Mereka berharap kota itu lebih ramah terhadap hubungan mereka. Di Alexandria, keduanya bekerja di sebuah department store. Dalam hubungan, Jen tampak lebih dominan dari Sarah yang lebih pasif dan sensitif. Pada tahun 2004, Jen dan Sarah menampung seorang anak asuh atau foster child berusia 15 tahun di rumah mereka. Foster child adalah anak tanpa orang tua yang ditempatkan sementara bersama seseorang atau satu keluarga untuk diasuh selagi menunggu keluarga yang akan mengadopsinya secara resmi. Orang tua asuh biasanya mendapat bayaran dari pemerintah untuk mengasuh sang anak. Si anak asuh merasa betah tinggal bersama Jen dan Sarah. Tapi suatu hari tanpa pemberitahuan, Jen dan Sarah meninggalkan anak itu di kantor terapisnya. Sang terapis mengatakan kepada si anak bahwa Jen dan Sarah merasa tidak cocok lagi dengan anak itu. Anak itu kecewa karena merasa ditinggalkan begitu saja oleh Jen dan Sarah. Sama seperti pasangan lainnya, Jen dan Sarah juga ingin punya anak. Keinginan kuat itu mereka wujudkan pada tahun 2006 saat keduanya mengadopsi 3 orang kakak beradik dari Texas yang bernama Marquis, Hannah, dan Abigail. Ibu kandung ketiga anak itu adalah orang tua tunggal yang tidak mampu mengurus mereka sebab tidak punya pekerjaan tetap dan sempat jadi gelandangan. 2 tahun kemudian pada 2008, pasangan itu kembali mengadopsi 3 kakak beradik dari Texas, yaitu Devontae, Jeremiah, dan Sierra. Kini Jen dan Sarah punya 6 orang anak. Karena sibuk mengurus anak, akhirnya Jen memutuskan berhenti bekerja, sedangkan Sarah tetap bekerja di department store. Jennifer alias Jen selain sibuk dengan urusan anak-anak dan rumah tangga, juga mulai sibuk di media sosial. Dia aktif di akun Facebook miliknya, berbagi cerita tentang keluarga dan anak-anaknya. Dia rajin memosting foto-foto mereka dan menceritakan berbagai kegiatan mereka sebagai keluarga utuh yang bahagia dan progresif. Pasangan sejenis dengan 6 anak angkat yang berbeda ras. Orang-orang mengenal Jen dan Sarah sebagai pasangan tulus penuh kasih sayang yang rela membuka hati mereka untuk mengadopsi dan mengasuh 6 orang anak yang telah ditelantarkan orang tua mereka. Lewat Facebook, Jen berbagi tentang kegiatan positif yang mereka lakukan, belajar di alam terbuka, hadir di festival musik dan memberikan pelukan gratis pada orang-orang, menonton pertandingan football, atau sekedar jalan-jalan. Kami selalu melakukan semuanya bersama-sama, begitu kata Jen. Lewat postingan positif di akun Facebook, keluarga ini menjadi inspirasi bagi banyak orang. Sayangnya, semuanya tak selalu manis. Mulai terjadi peristiwa yang membuat gerah Jen dan Sarah. Suatu hari di bulan September 2008, Hannah, anak mereka, ditanyai guru di sekolah. "Kenapa lenganmu biru, Hannah?" Hannah mengaku orang tuanya telah menghukumnya. Pihak sekolah lantas memanggil orang tua dan menanyakan hal ini. Jen dan Sarah membantah telah melakukannya dan sepertinya penjelasan mereka sangat meyakinkan, terbukti masalah itu tidak diperpanjang dan dianggap selesai oleh pihak sekolah. Karena marah pada pihak sekolah yang mencampuri urusan mereka mendidik anak, Jen dan Sarah mengeluarkan 6 anak mereka dari sekolah. Anak-anak itu kini homeschool di bawah pengawasan Jen selama setahun. Di saat itu jugalah pada tahun 2009, Jen dan Sarah pergi ke Connecticut untuk menikah secara resmi di sana.
Saat itu belum banyak negara bagian di Amerika yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Connecticut adalah salah satu negara bagian yang mengakuinya. Setelah resmi menikah, Sarah Gangler mengganti namanya menjadi Sarah Hart, mengikuti nama belakang Jen. Setahun berlalu, amarah Jen dan Sarah sepertinya sudah surut pada pihak sekolah. Mereka kembali memasukkan anak-anak mereka ke sekolah yang dulu. Tapi tak lama kemudian pada November 2010, kembali terjadi hal yang mirip dengan sebelumnya. Seorang guru melihat tanda biru di badan Abigail. Kepada guru, Abigail mengaku ibunya Jen telah menuduhnya mencuri uang 1 sen dan lalu menghukumnya. Dia juga kurang makan. Tentu saja pihak sekolah tidak bisa membiarkan hal seperti itu terjadi. Mereka segera melapor ke layanan perlindungan anak. Seorang detektif dan pekerja sosial mendatangi sekolah. Mereka menanyai Abigail. Tak cuma itu, mereka juga menanyai ke-5 saudara Abigail lainnya. Sementara itu, pada saat yang sama, Jen dan Sarah ditanyai di kantor polisi secara terpisah. Tentu saja Jen dan Sarah Hart protes dan mengatakan pihak sekolah bersikap berlebihan. Sebagai orang tua, mereka berhak mendisiplinkan anak mereka dengan cara yang mereka anggap pantas selama hal itu tidak berlebihan. Jen juga membantah telah menghukum Abigail. Akhirnya, Sarah mengakui dialah yang menghukum Abigail dengan cara memukulnya. Sarah pun dijatuhi hukuman melakukan kerja sosial. Bayangkan, sudah 2 kali pihak sekolah mempermasalahkan cara mereka mendidik anak. Sudah pasti hal itu bikin Jen dan Sarah Hart marah. Mereka sudah tak betah lagi tinggal di kota itu. Akhirnya, pada 2013, keluarga Hart memutuskan pindah ke West Linn, sebuah kota di negara bagian Oregon. Jen sudah lama mengidamkan tinggal di kawasan pertanian dan sepertinya kali ini keinginannya tercapai. Di rumah sewaan mereka di West Linn, keluarga Hart beternak kambing dan ayam di halaman belakang. Seperti di kota sebelumnya, Sarah bekerja di luar rumah sedangkan Jen tinggal di rumah mengurus anak-anak dan urusan domestik. Keenam anak tidak belajar di sekolah umum. Mereka belajar di rumah alias homeschool di bawah pengawasan ibu mereka, Jen. Meski kegiatan homeschool harus dilaporkan ke pihak distrik setempat, tapi Jen dan Sarah tidak pernah melaporkannya. Hubungan keluarga Hart dengan tetangga tidak dekat. Beberapa kali tetangga pernah sekedar mengobrol dengan Sarah yang terlihat lebih ramah, tapi mereka jarang bertemu Jen yang tampak tertutup. Tetangga juga jarang melihat anak-anak keluarga Hart bermain-main di halaman meskipun hari cerah. Keenam anak pernah bekerja volunteer di pertanian organik Heart to Heart. Kegiatan tersebut diposting Jen di akun Facebooknya. Tampak Devonte dan Jeremiah berpose di depan sayur mayur dan buah-buahan segar dengan senyum lebar yang dramatik. Pemilik pertanian memperhatikan anak-anak itu menyukai pekerjaan mereka meski pendiam, hanya Devonte yang tampak lebih terbuka dan outgoing. Tapi secara keseluruhan pemilik pertanian melihat anak-anak itu normal. Apakah keluarga Hart sudah mendapatkan ketenangan yang mereka inginkan di tempat tinggal mereka yang baru? Belum, sebab pada Juli 2013, seorang teman mereka, Alexandra Argyropoulos, melaporkan Jen dan Sarah kepada polisi. Alexandra melakukan hal itu sebab saat keluarga Hart menginap di rumahnya selama 2 minggu, dia melihat Jen memperlakukan anak-anak itu dengan keras seperti di bootcamp militer. Sedikit saja salah, misalkan tertawa terlalu keras, anak-anak itu dihukum dan tidak diberi makan. Menurut Alexandra, mereka tampak kurus. Seringkali saat berpose untuk Facebook, anak-anak itu tersenyum lebar dengan wajah yang dibikin seceria mungkin. Namun setelah selesai berfoto, wajah-wajah mereka kembali murung. Ketika polisi menanyai Jen dan Sarah soal tuduhan yang dilayangkan temannya itu kepada mereka, keduanya membantah. Pasangan itu balik menuduh bahwa pihak berwenang tidak menyukai mereka karena mereka adalah vegetarian, pasangan lesbi, dan mengadopsi anak-anak terlantar dari orang tua bermasalah. Ketika polisi dan pekerja sosial menanyai anak-anak keluarga Hart, mereka kompak menjawab mereka diperlakukan dengan baik, tidak kurang suatu apapun. Petugas percaya dan kasus pun ditutup. Lagi pula dokter yang memeriksa anak-anak itu mengatakan mereka semua sehat. Sementara itu Jen tetap aktif di media sosial, terus membentuk image keluarga Hart. Facebooknya penuh postingan tentang betapa bahagia, aktif, dan kreatifnya keluarga Hart. Mereka kompak menghadapi masyarakat yang penuh prasangka terhadap keberadaan mereka. Kehidupan mereka selalu didasari rasa cinta pada sesama dan lingkungan. Mereka adalah keluarga sehat, keluarga vegetarian yang setiap hari mengkonsumsi sayuran dan buah-buahan segar.
Di tempat tinggal baru, keluarga Hart juga sering menghadiri festival musik ala hippie. Karena seringnya menghadiri festival dan uniknya keluarga itu, lama-kelamaan mereka jadi dikenal di kalangan komunitas festival. Anak-anak keluarga Hart sering tampil di sana, menari, menyanyi, yoga, bermain musik, dan memberikan pelukan gratis untuk orang-orang. Devonte bahkan pernah maju ke panggung dan memeluk seorang penyanyi dengan air mata berlinangan. Pada Desember 2014, tak disangka Devonte mendadak terkenal. Sebuah fotonya di acara protes Black Lives Matter di Portland, Oregon viral. Di foto itu tampak Devonte dengan air mata berlinangan memeluk seorang polisi kulit putih yang sedang bertugas mengamankan demonstrasi. Foto tersebut di-share banyak orang dan menjadi contoh ideal hubungan antara warga dan polisi setelah ditembaknya seorang pria kulit hitam di Ferguson, Missouri oleh polisi. Devonte yang mendadak populer mendapat undangan wawancara dari berbagai stasiun TV, tapi sang ibu Jen menolak dengan alasan dia ingin melindungi privasi sang anak. Karena khawatir dengan perhatian yang begitu besar ditujukan pada Devonte, Jen yang biasanya rajin posting di akun Facebooknya memutuskan cuti sementara dari Facebook. Pada tahun 2017, Jen kembali muncul di Facebook. Dia mengatakan kepada teman-teman dan followernya, "Tahun ini sangat berat untuk kami." Bulan Februari 2017, keluarga Hart memutuskan pindah dari rumah sewaan di Oregon ke rumah sendiri yang berlokasi di Woodland yang terletak di negara bagian Washington. Di rumah dengan lahan pertanian luas itu, mereka memelihara hewan ternak. Tetangga mereka, Bruce dan Dana DeKalb, senang mendapat tetangga baru dengan 6 anak. Tapi lama-kelamaan mereka heran melihat anak-anak itu jarang keluar rumah. Entah apa yang mereka lakukan sepanjang hari di dalam rumah, sebab tirai jendela selalu tertutup rapat. Tapi pasangan DeKalb tidak mempermasalahkan hal itu lebih lanjut. Mereka paham privasi setiap keluarga harus dihargai. Hingga suatu hari di bulan Agustus 2017, di tengah kegelapan, pukul 1.30 subuh, Hannah, seorang anak keluarga Hart, mengetuk pintu rumah pasangan DeKalb. Bruce dan Dana terkejut melihat Hannah yang panik dan minta perlindungan. 2 giginya copot. Hannah mengatakan dia kabur dari rumah dengan cara melompat dari lantai 2. "Tolong, jangan biarkan aku kembali ke rumah itu. Mereka rasis, mereka menyakitiku." Tapi tak lama kemudian, Jen dan Sarah datang tergopoh-gopoh dan langsung membawa pulang Hannah. Keesokan paginya, seluruh keluarga Hart berkunjung ke rumah tetangganya itu. Jen dan Sarah minta maaf pada Bruce dan Dana atas kelakuan Hannah. "Maklumlah, sejak kecil anak-anak kami bermasalah hingga sering bertingkah." Begitu alasan pasangan itu. Mereka mengatakan Hannah menderita bipolar dan tak sengaja terjatuh hingga giginya lepas. Ketika Dana minta bicara berdua saja dengan Hannah untuk menanyakan kondisinya, Jen menolak. Hannah kemudian menyerahkan surat permintaan maaf pada pasangan DeKalb. Dia berjanji tidak akan bertingkah dan berbohong lagi untuk mencari perhatian. Dana tak bisa tenang memikirkan kejadian itu hingga ia bercerita pada ayahnya. Sang ayah langsung mengambil tindakan. Dia melaporkan pasangan Jen dan Sarah ke pihak berwenang. Tapi sayangnya, pihak berwenang tidak mengambil tindakan apapun. Untuk sementara, situasi kembali tenang. Namun sekitar 7 bulan kemudian pada Maret 2018 terjadi peristiwa aneh. Saat itu Bruce DeKalb berada di depan rumahnya, di dekat mobilnya. Tiba-tiba Devonte datang menyelinap dan mendekatinya. Devonte kini sudah remaja, berusia 15 tahun. Dengan takut-takut dia minta makan pada Bruce. "Orang tua kami sering menghukum dan tidak memberi kami makan." Begitu kata Devonte pada Bruce. Bruce yang iba memberi Devonte makanan. Selanjutnya hal itu berulang kembali beberapa kali hingga akhirnya Devonte memberikan daftar makanan yang mereka butuhkan kepada Bruce dan mohon Bruce menaruhnya di dalam kotak dan meletakkannya di dekat pagar. Nanti Devonte akan mengambilnya diam-diam agar tidak ketahuan orang tuanya. Devonte memohon pada Bruce agar jangan mengadukan hal itu kepada Jen dan Sarah. Pasangan DeKalb memutuskan hal itu tak bisa dibiarkan berlanjut. Pasti ada sesuatu tak beres di rumah keluarga Hart. Pada 23 Maret mereka melapor kepada pihak berwenang. Hari itu juga seorang petugas dari layanan perlindungan anak mengunjungi keluarga Hart untuk melakukan pemeriksaan. Si petugas mengetuk pintu beberapa kali, tapi tak ada jawaban. Akhirnya petugas itu menyerah dan hanya bisa meninggalkan kartu namanya di depan pintu agar keluarga Hart segera menghubunginya.
Keesokan hari, Sabtu 24 Maret 2018, Bruce dan Dana melihat mobil GMC Yukon milik keluarga Hart yang biasanya parkir di depan rumah tak ada. Hewan peliharaan mereka juga ditinggalkan begitu saja. Kemana keluarga Hart? Hari Senin 26 Maret 2018, semuanya terjawab. Tersiar berita menggemparkan. Sebuah mobil GMC Yukon ditemukan dalam posisi terbalik di jurang di kawasan pantai Mendocino, California. Polisi segera datang untuk menginvestigasi. Di dalam mobil ditemukan pemandangan menyedihkan. Jen, Sarah, Marcus, Jeremiah, dan Abigail ditemukan telah meninggal. Tapi di mana Sierra, Hannah, dan Devontae? Apakah sebuah kecelakaan telah menimpa keluarga Hart? Mobil kehilangan kendali hingga meluncur ke tepi tebing dan terjun bebas hingga ke dasar jurang. Polisi kemudian memeriksa komputer dan airbag mobil. Dari investigasi menyeluruh itu disimpulkan, Jen berada di belakang kemudi membawa seluruh keluarga Hart ke California dari rumah mereka di Woodland, Washington. Mereka sempat berhenti di satu kota dan berbelanja makanan. Pada 26 Maret 2018, mobil keluarga Hart berhenti sekitar 20 meter dari tepi tebing. Jen lalu menginjak gas dan membiarkan mobil berjalan hingga akhirnya mobil terjun bebas membentur dasar jurang berbatu dari ketinggian 30 meter di kawasan pantai Mendocino, California. Berdasarkan pemeriksaan, tubuh Jen mengandung kadar alkohol tinggi, sedangkan di dalam tubuh Sarah dan anak-anak ditemukan obat antihistamin dalam kadar tinggi yang menyebabkan kantuk. Polisi menyimpulkan peristiwa itu bukan kecelakaan, melainkan aksi bundir. Kejadian itu sangat mengejutkan, terutama bagi keluarga, teman, dan fans yang mengenal keluarga Hart. Selama ini mereka mengenal keluarga itu lewat berbagai postingan positif di Facebook. Foto-foto mereka selalu ceria, terlihat kompak dan bahagia, sangat menginspirasi. Bagaimana mungkin hal tragis seperti itu bisa menimpa keluarga Hart? Polisi kemudian membongkar semuanya. Apa yang selama ini ditampilkan Jen di Facebook adalah bohong. Keluarga Hart bukanlah keluarga bahagia. Jen yang dominan mengatur semuanya dengan tangan besi. Dia mendidik anak-anak dengan gaya militer. Salah sedikit saja dia langsung memberi hukuman kejam. Anak-anak seperti robot melakukan semuanya atas perintah Jen, tersenyum di depan kamera, tertawa di depan orang, mengaku bahagia jika ditanya orang, meskipun kenyataannya tidak seperti itu. Ketika polisi memeriksa rumah keluarga Hart di Woodland, Washington, rumah itu ditinggalkan dalam kondisi bersih. Tapi anehnya, tak satu pun foto keluarga Hart ada di rumah itu. Kamar tidur berjumlah 3. Kamar pertama yang merupakan kamar tidur Jen dan Sarah dilengkapi sebuah tempat tidur. Lalu kamar kedua berisi sebuah tempat tidur kecil dengan sebuah matras tipis. Dan kamar ketiga hanya dilengkapi sofa. Polisi bingung, di mana selama ini keenam anak tidur? Apakah berdesak-desakan di tempat tidur, matras, dan sofa yang sangat terbatas itu? Saat polisi memeriksa kulkas, mereka lebih terkejut lagi. Kulkas penuh berisi makanan, padahal selama ini menurut laporan, anak-anak itu selalu kelaparan. Kebohongan lain pun terbongkar. Di kulkas ditemukan banyak daging dan produk makanan dari daging seperti sosis, padahal selama ini Jen selalu sesumbar di Facebook, keluarga Hart adalah keluarga vegetarian yang sehat. Kebohongan demi kebohongan semakin terbongkar. Apa yang ditampilkan di Facebook jauh dari kenyataan. Keluarga Hart memiliki banyak hutang. Rumah mereka di Woodland dibeli seharga $375.000, sebagian memakai hutang dari kartu kredit. Polisi memperkirakan pasangan Jen dan Sarah mengadopsi anak adalah demi tujuan membentuk image sebuah keluarga normal dan bahagia. Mereka juga menjadikan keenam anak sebagai sumber income. Dengan mengadopsi anak, keluarga Hart memperoleh bantuan dari pemerintah negara bagian Texas hampir $2.000 per bulan. Selain itu, mereka juga mendapat tunjangan anak dari ayah 2 orang anak, kurang lebih $1.000 per bulan. Pasangan Jen dan Sarah tadinya hidup hanya dengan mengandalkan gaji kecil Sarah yang bekerja di department store sebesar $3.700. Kini dengan mengadopsi 6 anak, berhasil mendapatkan total income sebesar $6.750.
Berdasarkan investigasi, Jen dan Sarah sepertinya panik karena lagi-lagi mereka didatangi petugas yang akan memeriksa kondisi anak mereka. Kemungkinan mereka merasa kali ini bukti-bukti tidak mungkin dielakkan lagi sebab Devonte berterus terang minta makanan berkali-kali ke tetangga mereka dan mengaku mereka tidak diberi makan oleh orang tua mereka. Jalan terbaik adalah pergi selamanya bersama-sama. Dalam keluarga Hart, sang bos adalah Jen, dan sepertinya keputusan utama ada di tangan Jen untuk mengakhiri hidup seluruh keluarga. Sarah yang pasif bersikap pasrah dan mengikuti seluruh kemauan Jen. Polisi menemukan Sarah juga sudah bersiap menyambut akhir dari keluarga Hart. Di ponselnya ditemukan dia mencari kata kunci di internet yang berhubungan dengan kematian dan bundir. Jasad Sierra dan Hannah yang terseret ombak akhirnya berhasil ditemukan beberapa waktu kemudian. Tak seorang pun menyangka, akhirnya kebohongan yang disampaikan Jen lewat Facebook terbongkar lewat cara yang begitu tragis. Bagaimana dengan nasib Devonte yang kerap memberikan pelukan gratis kepada orang-orang sambil berlinangan air mata? Air mata itu mungkin adalah derita yang dipendamnya selama ini. Sampai saat ini Devonte tak ditemukan. Apakah mungkin Devonte tidak ikut dalam mobil itu karena kabur dan bersembunyi di suatu tempat? Tapi polisi yakin anak itu sudah terbawa arus lautan entah kemana. Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa di cerita lain.